Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Tetap semangat. Nah, kita perhatikan pagi ini bagaimana cuacanya. Cuacanya kelihatan dingin ya anak-anak dan mendung. Tapi anak-anak pada pagi hari ini sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya anak-anak, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 5 ya, tentang cuaca, tetapi kita sudah beralih ke subtema 4, yaitu cuaca, musim, dan iklim, pembelajaran yang pertama. Nah, dalam pembelajaran yang pertama ini ada 3 materi yang kita pelajari. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dari teks bacaan, lalu kedua pengurangan pecahan berpenyebut sama, yang ketiga teknik menempel dan menjahit. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia menyampaikan informasi dari teks bacaan. Teks bacaan adalah sebuah tulisan yang menceritakan atau memaparkan sebuah informasi secara komunikatif. Langkah-langkah yang bisa diikuti untuk berlatih menyampaikan informasi 2-3 kali. Yang pertama, anak-anak membaca informasi 2 atau 3 kali. Lalu yang kedua, sambil membaca, mencatat pokok-pokok informasinya. Yang ketiga, menuliskan ringkasan informasi berdasarkan pokok-pokok informasi. Yang keempat, menyampaikan informasi kepada orang lain dengan runtut baik dan benar. Nah, ini ya cara kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang pertama itu kita baca berulang-ulang supaya apa? Supaya jelas informasi apa sih yang terdapat dalam bacaan tersebut, apa hal yang terpenting. Nah, setelah itu anak-anak catat ya, catat apa yang menjadi pokok-pokok informasi tersebut. Lalu anak-anak sampaikan informasi tersebut kepada orang lain dengan runtut ya. Runtut artinya di sini secara berurutan. Secara berurutan dari awal bacaan sampai akhir, informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut diambil secara runtut ya, pokok-pokok yang penting, lalu disampaikan dengan baik dan benar kepada orang lain. Nah, supaya orang lain mendapatkan informasi tersebut dengan jelas dan lengkap. Ya anak-anak. Lalu yang kedua adalah pelajaran matematika, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, operasi pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama hampir sama dengan operasi penjumlahan. Untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama, maka yang dikurangkan adalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, sama seperti penjumlahan yang sudah Bu Guru bahas ya anak-anak, bahwa yang selalu dijumlahkan pada penjumlahan adalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya nilainya tetap sama ya anak-anak. Nah, sama juga dengan pengurangan di sini. Nah, di sini pengurangan yang dikurang adalah pembilangnya. Anak-anak perhatikan ya. 4/5 dikurang 1/5 sama dengan 3/5. Yang dikurang adalah 4 dikurang 1. Maka hasilnya 3. Nah, sedangkan anak-anak perhatikan di sini nilai penyebutnya tetap sama ya anak-anak. Lalu yang contoh kedua, 3/5 dikurang 2/5 sama dengan 1/5. Nah, 3 dikurang 2 sama dengan 1 kan anak-anak. Nah, perhatikan.
Lalu yang nomor 3, 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. Nah, di sini adalah 3 dikurang 1, hasilnya 2. Sedangkan penyebutnya hasilnya tetap sama. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya dengan materinya teknik menempel dan menjahit. Nah, apakah anak-anak pernah membuat keterampilan dengan teknik menempel? Nah, tentu sudah pernah ya anak-anak, karena pernah mempelajari atau membuat karya tangan yang dengan cara menempel, seperti menempel clipping anak-anak kemarin. Lalu yang menjahit ini perlu belajar ya anak-anak bagaimana cara menjahit, karena menjahit ini perlu bimbingan. Lalu teknik menjahit dan menempel termasuk salah satu teknik yang digunakan dalam karya seni 3 dimensi. Teknik menjahit dan menempel sering diterapkan dalam seni aplikasi. Aplikasi dibuat dengan tujuan untuk menghias atau mempercantik suatu benda. Nah, anak-anak perhatikan di sini, ini adalah contoh langkah-langkah teknik menempel dan menjahit. Yang pertama, buatlah 2 pola lingkaran dengan ukuran yang sama pada kain flanel. Yang pertama, anak-anak siapkan dulu ya kain flanelnya. Nah, yang tentunya apa yang mau anak-anak buat? Sketsanya apa dulu? Lalu potong kedua pola lingkaran dengan ukuran yang sama pada kain flanel. Lalu tusukkan jarum pada tepi kain dengan memperhatikan posisi jarum pada kain. Lalu keempat, jahit seluruh pinggiran potongan dengan teknik piston. Lalu teknik piston biasa digunakan untuk menjahit tepi taplak meja, rendah meja, selimut, dan membuat tepi kain. Lalu yang kelima, tempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Nah, yang sudah dijahit ke kain utama itu ditempelkan ya anak-anak. Nah, di sini kita lihat ya, di sini yang paling mudah ini ya anak-anak. Paling mudah, tidak banyak menggunakan tempelan-tempelan. Tentunya kain yang kita gunakan tadi adalah kain flanel. Lalu kita buat sketsanya dulu, kita mau buat apa. Contohnya di sini ada rumah ya. Nah, kain flanel warnanya merah. Nah, lalu kita jahit pinggir-pinggirnya. Setelah kita potong tadi kain flanelnya, lalu kita jahit pinggir-pinggirnya, lalu kita tempelkan pada kertas yang keras ya anak-anak. Nah, pada kertas yang keras, kertas karton atau kertas gambar yang keras ditempelkan menurut ukuran benda-benda tersebut. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.